Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi. Misteri wafatnya Sultan Agung. Sultan Agung tercatat sebagai raja terbesar kerajaan Mataram. Ia berkuasa selama lebih dari 3 dekade, tahun 1613 sampai 1646. Ia menguasai seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk ujung timur dan Madura. Tak hanya Jawa Timur dan Madura, kekuasaan Sultan Agung juga diakui oleh Sukadana di Kalimantan, Palembang, Banjarmasin, dan Makassar. Memang, kecuali di Sukadana, Angkatan Laut Mataram bukanlah kekuatan penakluk yang besar atas pulau-pulau lain, tetapi keberadaannya telah memberi kepada Mataram suatu pengaruh yang mungkin bisa dibandingkan dengan Mojopahit. Sultan Agung merupakan penakluk terbesar di Indonesia sejak zaman Majapahit. Satu-satunya kekurangan Sultan Agung adalah kegagalannya merebut Batavia dari VOC, dan satu-satunya kerajaan di Jawa yang tetap merdeka adalah Banten yang terletak di ujung barat. Dalam ekspansi kekuasaannya, salah satu kendala yang dihadapi Sultan Agung adalah wabah penyakit, seperti ketika ia menyerang Wirasaba atau Mojo Agung. Setelah setengah bulan berperang, para prajurit Mataram diserang wabah penyakit pes. Banyak prajurit yang meninggal, sehingga Sultan Agung mengusulkan untuk menghentikan serangan dan pulang. Akan tetapi Tumenggung Martoloyo tetap teguh. Ia minta waktu 1 hari lagi untuk merebut Wirasaba. Akhirnya, setelah 3 hari serangan hebat yang mendadak, Wirasaba bisa ditaklukkan. Sebaliknya, Sultan Agung menggunakan taktik penyakit untuk mengalahkan lawan terkuatnya, Surabaya, dengan cara membendung Kalimas, cabang dari Sungai Brantas. Hanya sebagian dari air tersebut melewati bendungan. Air yang sedikit itu menjadi busuk karena keranjang-keranjang berisi bangkai binatang dan buah aren yang diikat pada tonggak-tonggak di dalam kali. Karena itu, penduduk Surabaya dihinggapi bermacam-macam penyakit: batuk-batuk, gatal-gatal, demam, dan sakit perut. Namun, setelah Surabaya menyerah pada tahun 1625, kegiatan militer Sultan Agung mengalami kemunduran, kecuali disebabkan oleh perluasan keraton dan kelatihan oleh kerja keras selama tahun-tahun sebelumnya. Kemunduran ini juga akibat penyakit menular. Penyakit pes yang mewabah pada tahun 1625 sampai 1627 itu membunuh 2/3 penduduk di beberapa daerah di Jawa Tengah dan 1/3 penduduk Banten. Sultan Agung memulai lagi ekspansinya pada tahun 1628 dengan menyerang VOC di Batavia. Serangan itu gagal meskipun telah menerapkan strategi seperti ketika merebut Surabaya, yaitu membendung sungai untuk menimbulkan penyakit. Serangan kedua pada tahun 1629 juga mengalami kegagalan. Kurang lebih 50% angkatan perang Sultan Agung mati karena kelaparan, penyakit, kecapean, hukuman, dan peluru Belanda. Kekalahan itu tak menghentikan Sultan Agung. Ia menaklukkan Giri, Panarukan, Blitar, dan Blambangan di ujung timur. Setelah itu, Sultan Agung melakukan langkah simbolisnya, yaitu mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar Sultan. Ia tak mau kalah dengan pesaingnya,
Raja Banten yang pertama di Jawa menerima gelar Sultan dari Mekah. Pangeran Ratu mendapatkan nama Arab Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Utusan Sultan Agung kembali pada tahun 1640 dengan membawa gelar dan nama Arab Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Kesehatan Sultan Agung menurun. Ia jatuh sakit pada tahun 1642, sehingga yang tampil menggantikannya dalam urusan kerajaan adalah Tumenggung Wiraguna. Sedemikian menonjol orang kuat ini tampil dalam surat-surat. Sedemikian sepinya muncul berita-berita tentang rajanya. Mungkinkah tindak tanduk Tumenggung Wiraguna yang kuat ini disebabkan karena kemunduran kesehatan Sultan Agung? Pada tahun 1642, raja jatuh sakit. Penyakitnya cukup berat. Sehubungan dengan itu, menurut cerita tutur dalam serat Kanda, Nyi Roro Kidul telah meramalkan kematian Sultan Agung, yaitu ketika ia mengunjunginya di istana bawah laut. Jadi awal tahun 1644 ia telah mengetahui atau merasa bahwa ia akan meninggal. Apakah pengetahuan ini didasarkan pada kesehatannya yang tidak stabil, ataukah ia sungguh-sungguh menerima wahyu ketika ia mengunjungi Gua Longse? Pengganti-penggantinya pun biasa pergi ke gua tersebut. Untuk menghadapi kematiannya pada tahun 1645, Sultan Agung membangun sebuah tempat pemakaman baru di puncak bukit di Imogiri, kira-kira 5 km di sebelah selatan istananya. Situs ini akan menjadi pemakaman bagi hampir semua penggantinya dan anggota-anggota keluarga kerajaan yang terkemuka. Akhirnya Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1646, kira-kira antara awal Februari dan awal April. Wabah-wabah penyakit merajalela pada tahun 1640-an, dan kematian Sultan Agung mungkin sekali disebabkan oleh salah satu wabah tersebut. Saat Sultan Agung wafat, pintu-pintu gerbang yang menuju ke istana ditutup untuk mencegah terjadinya kudeta. Ia digantikan oleh putranya dengan gelar Susuhunan Amangkurat I. Demikian kisah wafatnya Sultan Agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.